Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, ngaji bareng lagi kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengusir syaitan dari dalam rumah kita. Kenapa syaitan harus diusir dari rumah kita? Karena jika rumah kita dihinggapi oleh syaitan, maka bisa jadi potensi rumah tangga kita akan diganggu oleh syaitan. Suami bertengkar dengan istrinya, istrinya tidak percaya dengan suaminya, istrinya selalu curiga dengan suaminya. Nah, ini karena ada satu syaitan yang tugasnya itu menghancurkan rumah tangga orang, yaitu nama syaitannya Dasim. Nah, bagaimana kita caranya mengusir syaitan tersebut? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang amalan yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar syaitan itu pergi dari rumah kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tonton sampai habis, jangan di skip, jangan dicepetin, tonton sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Diambil dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira inna asy-syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Apa maksudnya? Tidak ada kegiatan ibadah, di rumah nggak pernah ngaji, rumah nggak pernah dipakai buat sholat, di rumah nggak pernah dipakai untuk amalan-amalan ibadah yang bagus-bagus. Karena ketika rumah kita tidak pernah kita sinari dengan cahaya Allah, yaitu dengan membaca Quran, dengan sholat di dalamnya, maka rumah itu tidak ada cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baginda Rasul menyarankan kepada kita, menyuruh kepada kita untuk menyinari rumah kita dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi berpesan, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kita menjadikan rumah kita ini seperti kuburan. Inna syaitana, nah sesungguhnya syaitan, yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan itu akan lari terbirit-birit jika di dalam rumah tersebut dibacakan surah Al-Baqarah. Masya Allah. Nih, kita harus baca nih surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah mulai dari Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus sampai akhirnya. Sampai apa di akhirnya? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Terus sampai di akhir kita baca daripada surah Al-Baqarah, maka syaitan akan lari terbirit-birit, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting kita amalkan surah Al-Baqarah. Biasanya dulu orang tua kita ngajarin kalau kita mau menempati rumah baru, kita pindah dari tempat ke tempat yang lain. Atau misalnya saudara-saudara kita yang ngontrak dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain. Sebelum kita tidur di dalamnya, kita dianjurkan oleh orang tua kita dulu untuk baca surah Al-Baqarah dulu.
Kenapa? Agar tidak diganggu rumah tangga kita dengan setan. Karena ada satu setan yang tugasnya mengganggu rumah tangga orang. Siapa nama setan tersebut? Nama setan tersebut adalah Dasim. Kerjanya mengganggu rumah tangga orang. Nah, kita saat ini hendaknya membaca surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Kenapa surah Al-Baqarah? Di hadis lain baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita bahwa siapa orang yang membaca 2 ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia. Masya Allah. Itu 2 ayat terakhir. Nah, bagaimana kita membaca dari surah Al-Baqarah dari awal, dari Alif Lam Mim sampai akhir surah. Masya Allah. Kalau kita melakukan ini, mudah-mudahan kita terhindar daripada godaan syaitan. Laknatullah alaih. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.